Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita syukuri anugerah Tuhan, pagi ini kita masih boleh dipersekutukan kembali dalam ibadah bersama jemaat pada hari ini, hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Bapak Ibu sidang jemaat, ibadah kita akan segera kita mulai. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Amsal Paso STH, mahasiswa S2 dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari Minggu ke-52 atau hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Hari ini juga merupakan puncak pekan keluarga. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. Menghayati dan merenungkan kasih Tuhan itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema kita saat ini, makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Sidang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 99 ayat 1 dan 2. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan iman kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu semua. Besertamu juga. Ibu Bapak, sidang jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bersama-sama secara berbalasan. Dari Mazmur 148 ayat 7
sampai dengan ayat 14. Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Pujilah Tuhan di bumi, hai api dan hujan es, salju dan kabut, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon ara, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Haleluya. Kita sambung dengan muji Tuhan dari PKJ 27. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita bersama-sama mendengarkan perintah untuk saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Yesus datang ke
Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan, merefleksikan perjalanan kehidupan kita dalam satu pekan yang boleh kita alami banyak sukacita, banyak duka cita, dan bahkan banyak berbagai pergumulan yang kita alami. Dan tentu dalam menjalani kehidupan ini kita tidak luput dari berbagai kesalahan. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami dalam menyambut dan merayakan Natal, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa terlalu sering kami hidup tidak sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu. Kehidupan keluarga kami sering tidak bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Kami sering tidak saling mempedulikan dan sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Tuhan, inilah kami yang mengaku. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan syukur kita, dan di dalamnya kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita iringi persembahan syukur kita dengan menyanyi dari PKJ 147. Dibandingkan berkat-Mu yang kekal.
Marilah kita berdoa untuk membawa persembahan ini. Ya Allah, ya Tuhan Bapa Surgawi, sumber berkat, segala puji, syukur, dan terima kasih Tuhan, kami persembahkan kepadamu buat segala kasih setiamu, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Bapa di sorga, saat ini kami mulai datang membawa persembahan kami, selaku respon sukacita kami, respon terima kasih kami, syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan, dan berkati persembahan ini agar layak di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri mengajar kami untuk menggunakannya secara arif dan bijaksana, seturut dan sesuai kehendak-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami bawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambung dengan menyanyi dari PKJ 149 ayat 1 dan 2. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Allah. Untuk itu kita minta tuntunan Roh Allah dalam persekutuan kita pada saat ini. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami mengangkat pujian di tempat ini. Dalam keberadaan hidup kami selaku ciptaan-Mu, Engkau masih memungkinkan kami untuk bersekutu di tempat ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ketika kekuatan dan kesehatan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga syukur dan sukacita boleh kami naikkan kepada Tuhan dalam penyembahan kami pada saat ini kepada Allah. Di tengah-tengah persekutuan kami ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas dalam memahami firman-Mu ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, dan berkenanlah Tuhan menuntun kami dalam memahami dan mengerti firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjadi hikmat yang selalu menuntun langkah juang kehidupan kami. Berkenanlah Tuhan mengampiri kami semua di tempat ini. Dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Cek. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bahagian firman Tuhan yang kita akan baca, yang pertama dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Satu Samuel pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan.
Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelian tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu, pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka ia tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin, firman Tuhan. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, untuk bacaan kedua yaitu dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Haleluya.
jemaat dipersilakan berdiri. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai 52. Firman Allah kepada kita semua. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Shalom. Izinkan saya menyampaikan selamat merayakan dan merefleksikan hari Natal bagi kita semua. Selamat memperingati dan merefleksikan Natal Kristus bagi kita semua. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu nuansa sukacita Natal itu masih menjadi bagian kita sampai hari ini. Ya mungkin masih ada masakan di rumah. Mungkin juga yang sudah tidak ada karena sudah banyak tamu kemarin misalnya datang. Nah ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu dalam momen perayaan refleksi tentang kelahiran Yesus Kristus atau penjelmaan Allah menjadi manusia yang menyatakan dirinya dalam konteks manusia dan dunia, menjadi pertanyaan besar bagi kita selaku manusia. Untuk apa Allah kemudian menjumpai manusia dan dunia ini? Sebagai catatan penting bagi kita semua bahwa
ini merupakan suatu resistensi atau perlawanan, atau Allah kemudian mau menyatakan kepada kita untuk menginterupsi segala hal yang terjadi di tengah-tengah dunia. Dan saya pikir konteks kita hari ini kemudian menggiring kita juga, dalam konteks pandemi ini menggiring kita juga untuk kemudian betul-betul memahami, merefleksikan perayaan kelahiran Yesus Kristus itu di tengah-tengah dunia ini. Dan tentu perayaan itu bukan hanya kemarin saja, tetapi bagaimana kemudian refleksi sukacita itu menjadi suatu perayaan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi saya hal itu boleh dan mampu kita pahami secara manusia yang beriman ketika kita diterangi oleh hikmat Allah dalam memahami kelahiran dan keberadaan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Saya tidak tahu bagaimana pandangan kita selaku jemaat, sebagai orang yang beriman, selaku orang Kristen, dalam mempersiapkan segala sesuatu menyambut perayaan hari Natal itu. Ya mungkin dengan berbagai aksesoris kita di rumah, atau berbagai macam kue, berbagai macam baju baru, dan tentu bahwa semua hal yang kita persiapkan itu kemudian dipengaruhi oleh berbagai latar belakang kehidupan kita masing-masing di tengah-tengah keluarga. Nah, orang yang berhikmat dalam merayakan, merefleksikan kelahiran Yesus Kristus ini adalah orang yang betul-betul memahami konteks dirinya. Artinya apa yang bisa saya ungkapkan dalam ekspresi sukacita menyambut kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini bukanlah suatu kepaksaan, melainkan suatu keadaan dalam diri saya. Artinya bahwa mungkin saja banyak di antara kita yang kemudian memaksakan diri untuk mengekspresikan sukacita Natal itu dalam melihat suatu keadaan orang-orang di sekitar kita. Misalnya saja tetangga kita beli pohon Natal, kita tidak mampu beli pohon Natal. Artinya itu yang saya katakan, bahwa ada sesuatu yang kemudian menggiring kita dalam betul-betul berhikmat dalam memahami, merayakan dan merefleksikan Natal itu dalam kehidupan kita. Dan hanya tuntunan hikmat dari Allah yang kemudian mampu menjembatani kita dalam merefleksikan hal itu. Supaya kemudian jangan sampai perayaan sukacita yang dirayakan oleh dunia, dirayakan oleh manusia, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu tidak kemudian menjadi suatu penolakan yang luar biasa. Dalam artian bahwa jangan sampai kita merayakan Natal, tetapi justru di dalam perayaan kehidupan kita sehari-hari itu kita menolak kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan dalam jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat. Nah, saat ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana kemudian dalam konteks pembacaan kita ini diberikan satu tema tentang makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Makin bertambah besarnya, makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Artinya ada dua variabel, ada dua konteks yang kemudian bisa kita lihat, hikmat dan besarnya. Saya kemudian memahami bahwa tentang makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya ini menuntun kita pada suatu gambaran tentang bagaimana pertumbuhan di dalam suatu konteks kehidupan manusia. Baik itu konteks kehidupan manusia secara pribadi maupun konteks manusia secara sosial. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 26, di situ bagaimana kita melihat dua hal. Yang pertama, kehidupan sebagai anak, dan yang kedua, kehidupan sebagai orang tua. Dan yang paling menarik nanti kalau kita sampai kepada Eli, bagaimana dia menjalankan fungsi-fungsi kehidupannya sebagai orang tua, sebagai imam di tengah-tengah bait Allah. Nah, Samuel dikenal sebagai anak. Ya, tadi dalam pembacaan kita dia masih anak-anak. Berarti ini masih kategori, kalau kita pakai hukum Indonesia ini masih dalam kategori
berapa dewasa itu 17 tahun ke bawah. Nah, nanti kita sampai kepada Yesus, kita melihat umurnya Yesus yang dijelaskan oleh Injil Lukas. Satu-satunya Injil yang menjelaskan tentang masa kanak-kanak Yesus adalah Injil Lukas. Nah, kita melihat bagaimana kemudian pergumulan Elkana dan Hana dalam menanti keajaiban Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Elkana ini bapaknya Samuel. Bapaknya Samuel ini punya 2 istri. Dan mamanya Samuel ini namanya Hana. Samuel ini lahir dalam suatu pergumulan panjang yang sangat besar. Bahwa Hana kemudian divonis oleh masyarakat sebagai perempuan yang mandul, perempuan yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Tetapi hal itu yang kemudian menjadi inspirasi bagi Hana untuk betul-betul meletakkan pergumulannya itu di dalam perjumpaan dan relasinya dengan Allah. Sampai kemudian kita bisa melihat bagaimana Elkana dan Hana untuk terus saling memotivasi, untuk terus saling mendorong, menjauhkan Hana sebagai istrinya ini jauh daripada keterputusasaan dalam menjalani kehidupan, dalam menanti keajaiban Tuhan yang bisa kita lihat bahwa banyak berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita selaku manusia yang sebenarnya tidak terduga, tidak terencanakan dan tidak terduga. Ini yang dialami oleh Hana. Nah, kita melihat bagaimana kemudian Elkana dan Hana dalam mengasuh Samuel ini, dalam mendidik Samuel ini, dalam membaktikan diri Samuel ini dalam pelayanan Tuhan. Ada 2 konteks. Yang pertama, konteks Elkana dan Hana adalah konteks orang tua yang kemudian betul-betul bernasar kepada Allah. Ini nasarnya Hana, bahwa ketika Allah memberikan saya keturunan, ketika Allah menyatakan berkat itu dalam kehidupan keluarga kami, maka sepenuhnya akan saya kembalikan kepada Tuhan. Dan benar doa itu dijawab oleh Allah. Dan dalam perjalanannya Hana kemudian mempercayakan kepada Eli untuk mendidik Samuel ini sebagai pemimpin atau pribadi yang disukai oleh Allah dan manusia. Nah, lain halnya Eli sebagai imam, sebagai pemuka agama yang memiliki 2 anak, yakni Hofni dan Pinehas. Tapi dalam pembacaan kita, kalau kita membaca secara keseluruhan teks ini dalam pasal 2, kita bisa melihat bagaimana kemudian gaya hidup anak Eli sebagai imam dan gaya hidup anak Hana sebagai orang yang sedikit termarginalkan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa Eli bisa kita lihat memiliki kegagalan dalam mendidik seorang anak. Kegagalannya apa? Dia terlalu sibuk dengan pelayanan di bait Allah, dia terlalu sibuk mengurus orang banyak. Ada hal yang dia lupakan. Membentuk dan mendidik anaknya sebagai pribadi yang disukai oleh Allah, pribadi yang dekat dengan Allah. Saya pikir ini menjadi tantangan sebagai seorang pelayan, majelis pendeta, dan kami yang sementara bergumul untuk masuk di situasi seperti itu. Bahwa kemudian yang mau disampaikan, jangan sampai kita kemudian terperangkap dalam suatu pemahaman sibuk melayani, tetapi hal yang kecil, hal yang prinsipil di tengah-tengah keluarga itu kita abaikan. Ini menjadi catatan penting dan refleksi kita bersama bahwa 2 konteks keluarga yang berbeda ini, yakni Samuel yang bertumbuh dalam pengenalan Tuhan dan Hofni serta Pinehas yang kemudian jauh dari pertumbuhan akan pengenalan Tuhan. Sehingga dampaknya jelas dalam pembacaan kita bahwa pertumbuhan Samuel di dalam pengenalan akan Tuhan itu dilihat bagaimana kemudian disukai oleh Allah, kedekatannya dengan Allah disukai oleh manusia, dibandingkan dengan pertumbuhan anak dari Eli ini. Dia menjadi omongan dalam masyarakat. Oh, anaknya ini, bapaknya
seorang imam. Masa begitu anaknya? Ini menjadi tantangan besar bagi kita selaku orang tua dan kita selaku anak. Artinya dua konteks ini kita berbicara tentang bagaimana fungsi dan tanggung jawab orang tua dalam membangun kerangka iman, kerangka hikmat Allah itu di tengah-tengah keluarga, dan kita sebagai anak kemudian bagaimana menjemput hikmat, didikan, pengetahuan Allah itu di tengah-tengah keluarga. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa berbicara tentang pertumbuhan, kita berbicara tentang bagaimana pertumbuhan fisik, bagaimana pertumbuhan iman atau spiritual, bagaimana pertumbuhan mental atau psikis, dan bagaimana pertumbuhan sosial kita. Artinya kepekaan-kepekaan sosial dalam kehidupan kita. Kita sering dikelilingi kemudian bagaimana pertumbuhan fisik itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Namun mungkin saja kita abai dengan proses pertumbuhan-pertumbuhan yang lain. Bahwa ada pertumbuhan-pertumbuhan yang lain yang kemudian bisa kita sentuh dalam didikan dan pengajaran di tengah-tengah keluarga dan persekutuan. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat juga bagaimana kemudian kecerdasan Yesus dalam Injil Lukas pada usia yang ke-12 tahun. Dia sudah, ini kalau usia 12 tahun untuk konteks hari ini kelas 3 SMP ya? Kelas 6 SD, sorry. Nah, secara faktual usianya ini kemudian digambarkan oleh Injil Lukas bahwa dalam usia yang ke-12 tahun dia telah membahas ilmu agama dengan para imam di Bait Allah. Unik, dan memang ini adalah tradisi orang Yahudi bagaimana kemudian anak laki-laki itu diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk kemudian belajar tentang tradisi dan keagamaan. Namun dalam pembacaan kita ini terkait dengan Yesus yang berdiskusi atau berbincang-bincang dengan para imam di Bait Allah, justru itu kemudian membuat orang tercengang. Ya mungkin ketika ada anak kelas 6 SD datang di pastori berbincang dengan Ibu Pendeta atau Pak Pendeta, berbicara tentang doktrin, misalnya berbicara tentang ajaran-ajaran keagamaan, ya mungkin juga secara pengetahuan kita berpikir ini anak luar biasa misalnya. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini kemudian mau menggambarkan kepada kita bahwa dalam konteks ini Yesus kemudian dimunculkan sebagai pribadi yang dilihat dalam perspektif manusia dan juga bisa dilihat dalam perspektif kealahan. Bahwa usia 12 tahun seperti itu dalam perdebatan, dalam diskusi, saya pikir itu belum terlalu mampu dalam batas manusia normal. Dan menariknya nanti ketika kita bisa melihat deklarasi pertama atau pengakuan pertama Yesus terkait dengan kealahannya, bahwa dia adalah anak Allah. Kita akan lihat nanti di ayat selanjutnya. Nah, semua orang heran. Pertanyaannya, kenapa orang heran? Apakah orang heran karena usianya? Ya, bisa saja masuk dalam satu kategori. Bahwa orang-orang yang ada di sekitar itu, khususnya para imam itu heran pada tataran usia seperti itu. Mana mungkin dia mampu untuk kemudian menjawab dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis terhadap para pemuka agama. Tetapi bukan hal itu yang kita mau lihat, melainkan hikmatnya yang kemudian membuat orang terheran-heran. Karena dalam konteks para imam itu, ini kan dalam perayaan Paskah, kemudian mereka membicarakan tentang persoalan-persoalan Mesias, menanti kedatangan Mesias. Nah, Mesias dalam kerangka berpikir orang-orang Yahudi ini, para imam ini adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penindasan, membebaskan dari politik, sebagai pemimpin yang hadir, pemimpin politik yang hadir di tengah-tengah konteks masyarakat. Itu yang menjadi diskusi di dalam perbincangan pada perayaan hari Paskah itu. Nah, perayaan hari Paskah itu adalah momen di mana orang-orang Yahudi memperingati hari
pembebasan mereka atau hari keluarnya mereka dari tanah Mesir. Nah, Yesus kemudian bertumbuh dalam keluarga dan bait Allah. Artinya ada dua konteks yang bisa kita lihat bagaimana Yesus bertumbuh dalam didikan keluarga, orang tua dalam hal ini Maria dan Yusuf, dan dia juga bertumbuh di dalam bait Allah. Itu bisa terkonfirmasi bahwa dia bertumbuh dalam bait Allah, dia bertumbuh dalam pengajaran keluarga ketika dia mampu berdiskusi, dia mampu beradu argumen dengan para imam. Artinya secara singkat kita melihat bahwa konteks pengajaran orang tuanya itu juga terkait dengan pelajaran-pelajaran tentang keagamaan yang mampu dibawa dalam bait Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan, Maria dan Yusuf memunculkan suatu nuansa perasaan, yaitu kepanikan, ketakutan, yang merupakan suatu ekspresi tanggung jawab terhadap Allah. Bahwa ketika mereka berjalan, oh Yesus ini di mana? 1 hari, 2 hari, 3 hari baru mereka temukan. Tentu sebagai orang tua, ya saya tidak tahu dalam konteks kita sebagai orang tua karena saya belum orang tua. Ya mungkin juga ada yang abai, ya terserah kau nak keiko apa segala macam. Atau ada juga yang memiliki kepanikan sama halnya dengan Maria dan Yusuf. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu pembacaan ini dalam Injil Lukas ini sangat berbeda dengan kultur dan konteks kita sebagai orang-orang Toraja. Kenapa saya katakan demikian? Bisa kita buktikan dalam lingkup kehidupan kita dalam komunitas, budaya dan masyarakat, bahwa ketika orang-orang tua atau para imam itu, pemimpin-pemimpin itu berbicara dalam suatu komunitas, muncul anak-anak di situ pasti biasanya maleko teh apa mentandai pindah, ini pembicaraan orang tua. Artinya ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya pengajaran dalam setiap konteks pembicaraan konteks orang tua itu anak-anak dilibatkan, termasuk di tengah-tengah keluarga. Nah, Yusuf dan Maria kemudian mengekspresikan kepanikan sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap titipan Allah. Kita bisa melihat bahwa mereka turut hati-hati dalam mendidik Yesus. Sekalipun mereka tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Makanya yang menarik, Ibu Bapak, kalau kita melihat dalam pembacaan kita ini, menarik dalam ayatnya yang ke-51, ketika di situ dijelaskan, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saya tidak bisa membayangkan ketika kita selaku orang tua, kita punya anak cerdas seperti Yesus, yang mampu berdiskusi, berdebat dengan ahli-ahli agama, ya mungkin saja kita sebagai orang tua akan pergi ke tetangga, woi anakku itu jago sekali. Atau secara umum kita dalam keluarga itu membeberkan kemampuan anak kita ini. Tetapi apa yang dimunculkan oleh Maria di dalam konteks ini? Dia menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Artinya ada titik kerendahan hati yang boleh dimunculkan dalam konteks pembacaan kita ini. Perkara yang bagaimana? Perkara yang kemarin kita rayakan, bahwa dia atau Maria dan Yusuf ini dipakai oleh Allah untuk kemudian mendidik Yesus ini. Dalam konteks kita selaku orang tua, kita juga dipakai untuk kemudian memahami hikmat dan karya Allah di tengah-tengah dunia ini, bahwa kehadiran anak di tengah-tengah keluarga kita merupakan titipan Allah yang harus dijaga secara hati-hati, dididik secara hati-hati, dan diarahkan serta dituntun dalam pengenalan hikmat Allah secara hati-hati. Kita bisa belajar pada konteks kehidupan pengajaran Elkana dan Hana, Maria dan Yusuf. Nah, hal yang saya sampaikan tadi bahwa referensi pertama tentang kesadaran Yesus bahwa dia adalah anak Allah, itu dijelaskan dalam ayatnya yang ke-49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?
Ini yang membuat Maria dan Yusuf itu heran. Mungkin secara kekerabatan dalam keluarga, ya bisa saja mereka menggugat bahwa saya yang capek-capek pelihara. Ini kita juga bisa melihat bagaimana kemudian Yesus memberikan pemahaman yang susah diterima oleh Maria. Nah, Maria kemudian menyimpan segala perkara itu dalam hatinya, menandakan suatu sikap kerendahan hati dalam mendidik seorang anak. Nah, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertumbuh secara fisik tentulah harus dibarengi dalam pertumbuhan yang lain. Bahwa berkenan sepenuhnya secara harmonis dalam setiap aspek kehidupan, yakni pertumbuhan secara jasmani atau fisik, pertumbuhan mental atau psikis, pertumbuhan hikmat atau pengetahuan, pertumbuhan sosial spiritual. Yang kemudian satu paket dalam bentuk didikan dan pengajaran kita, bahwa kita tidak hanya berhasil mendidik, berhasil memelihara pertumbuhan anak-anak di dalam kehidupan keluarga, pertumbuhan iman jemaat di tengah-tengah persekutuan. Kalau bertumbuh secara kuantitas, misalnya bertumbuh anggota jemaat tetapi tidak bertumbuh kualitas iman, semakin besar ini anak dalam keluarga tetapi semakin kurang ajar misalnya. Di situ kita bisa melihat bahwa bagaimana kemudian pertumbuhan-pertumbuhan yang lain selain pertumbuhan fisik itu penting di dalamnya, termasuk pertumbuhan hikmat itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa masuk di dalam proses pertumbuhan iman itu? Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Kolose, memberikan penguatan bagi jemaat di Kolose, bahwa meneguhkan iman jemaat sebagai manusia baru dalam Yesus Kristus. Manusia yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh dan menjalankan hidup yang benar menurut hikmat Allah. Jadi Rasul Paulus kemudian mengirimkan surat ini dari penjara kepada jemaat di Kolose untuk kemudian meneguhkan iman, meneguhkan kepercayaan orang-orang atau jemaat mula-mula di Kolose dalam menghadapi berbagai pengajaran-pengajaran sesat menurut Paulus, bahwa meneguhkan iman jemaat sebagai manusia baru dalam Yesus Kristus. Artinya dalam konteks pemahaman ini manusia lama dan manusia baru itu kemudian diperdebatkan oleh Paulus. Bahwa bagaimana itu manusia lama yang tidak melibatkan Yesus Kristus di dalam konteks kehidupannya, dan manusia baru adalah manusia yang menerima dan melibatkan Yesus Kristus di dalam konteks kehidupan keluarga dan pribadinya. Untuk itu orang-orang pilihan Allah yang dipersatukan dalam persekutuan menjadi suatu penanda dan korektif bagi kita, bahwa kita sebagai satu persekutuan, kita sebagai satu keluarga, jangan sampai tidak ada Yesus di dalamnya, jangan sampai tidak ada pembaharuan di dalamnya. Dan untuk itu diserukan untuk mengajar, menegur berdasarkan teladan Yesus Kristus, bagaimana kemudian menegakkan kasih sebagai yang mempersatukan dan mempersempurnakan pertumbuhan jemaat. Penekanan penting yang disampaikan oleh Paulus bahwa kepada jemaat di Kolose dan kepada kita semua, bahwa mengenakan kasih sebagai yang mempersatukan dan menyempurnakan pertumbuhan kita dalam keluarga dan jemaat. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah menginginkan kita mengalami pertumbuhan yang tidak hanya bertumbuh secara fisik, melainkan bertumbuh dalam iman, mental, hikmat, dan sosial. Sehingga dari pertumbuhan ini kita dapat menjadi pribadi yang dikenal oleh Allah dan disukai oleh sesama karena kualitas hidup yang kita miliki. Jadi perkenan Allah bukan hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi pertumbuhan-pertumbuhan yang lain itu akan kemudian menggiring kualitas hidup kita. Dan dari kualitas hidup kita itulah orang mengenal bahwa kita dilingkupi oleh hikmat Allah dalam menjalani kehidupan. Nah, sebagai orang tua kita bisa belajar pada Elkana dan Hana, kita bisa belajar pada Maria dan Yusuf. Biarlah kegagalan Eli itu menjadi catatan penting bagi kita bagaimana kemudian dalam proses mendidik anak yang jauh dan dekat kepada Tuhan. Sebagai anak,
kita belajar pada Samuel, kita belajar pada Yesus, kita belajar pada Hofni dan Pinehas. Dalam kegagalan Hofni dan Pinehas kita bisa belajar bahwa kehidupan yang jauh dari hikmat dan keteladanan Allah akan mengantarkan kita kepada suatu kebinasaan. Demikian sebaliknya, kehidupan yang dekat dengan Allah, pendidikan yang dekat dengan Allah akan mengantarkan kita sebagai manusia yang disukai oleh Allah dan manusia. Untuk itu kita juga selaku jemaat, mari kita belajar pada jemaat mula-mula di Kolose bahwa mengenakan kasih sebagai yang mempersatukan dan mempererat suatu persekutuan kita di tengah jemaat. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan dan merefleksikan bagaimana kebesaran hikmat Allah di dalam kehidupan kita selaku keluarga. Nah, saat kita mulai merasa bahwa Yesus telah hilang dalam diri kita, kita merasa bahwa Yesus telah hilang di tengah-tengah keluarga, kita merasa bahwa Yesus telah hilang di tengah-tengah persekutuan kita di dalam gereja, maka carilah Dia. Sebagaimana Maria dan Yusuf mencari Yesus ketika mereka sadar bahwa dalam perjalanan itu Yesus telah hilang. Ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini kita butuh untuk beristirahat dan mengoreksi bahwa dalam perjalanan hidup ini apakah masih ada Yesus di dalamnya. Kalau tidak ada Yesus di dalam, maka kembalilah dalam perjalanan untuk kemudian mencari Yesus supaya hikmat Allah menuntun kita dalam kehidupan. Amin. Kita bersaat teduh dalam perenungan hikmat Allah. Kita percaya bahwa orang-orang yang selalu bergumul seperti Hana dalam konteks pembacaan kita adalah orang yang diperhitungkan oleh Allah karena kesungguhan dan kesetiaan hatinya. Dan orang-orang yang dididik dalam pengenalan akan Allah akan muncul sebagai pribadi yang disukai oleh Tuhan dan manusia. Dalam keteduhan hati kita ini, kita mohon hikmat dan kebesaran Tuhan dalam memampukan kita untuk melibatkan hikmat-hikmat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersama-sama akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu kita bersama-sama di tempat ini mendukung saudara-saudari kita dalam kelemahan tubuh dan lansia. Yang pertama Nyonya Hana Sumitomo, Nyonya Goga, Nyonya Marta Baan, Nyonya Esther Belopadang, Nyonya Kristina Tambing, Nyonya Pasomba, Nyonya Dina Kadang, Bapak Insinyur Saul Matasik, Bapak Yakob Sampelimbong, Nyonya Marta Patebong, Dr. Andus Paulus Bunga, Bapak Ruben Ripu, dan kita bersama-sama mendukung di dalam doa atas duka cita yang dialami oleh keluarga Marta Baan, yang dimana salah seorang anggota keluarga dipanggil dari tengah-tengah kita, yaitu Om Markus Rengga. Kita bersama-sama meminta kekuatan dari Allah untuk selalu menghiburkan keluarga di tengah-tengah duka ini. Selanjutnya kita bersyukur untuk pertambahan usia Desi Yuliawati, Eli Kismawati,
Herlina Natalia Nura, Tadius Turu Devita, dan Adi Cahyono, dan mungkin ada yang tidak sempat disebutkan namanya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, bahwa hanya dengan hikmat-Mu kami mampu memahami keberadaan kami selaku manusia, baik secara pribadi maupun secara persekutuan dalam keluarga dan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk firman yang boleh Kau perdengarkan kepada kami semua. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, bahwa betapa pentingnya hikmat Tuhan, betapa pentingnya melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Mendidik anak-anak dan juga mendengar orang tua menjadi bagian penting dalam proses pertumbuhan iman, proses pertumbuhan mental, dan proses pertumbuhan sosial dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan memampukan kami selaku orang tua, selaku anak, selaku pemimpin di tengah-tengah jemaat ini, dalam memahami maksud-maksud Tuhan, dalam menggerakkan kami selaku orang-orang yang Kau pilih, orang-orang yang Kau baharui dalam karya Yesus Kristus. Bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami membawa dalam doa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan karena penyakit. Dengan iman kami percaya bahwa kesungguhan hati kami di tempat ini untuk mendoakan saudara-saudara kami, dan biarlah kesungguhan hati itu menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk kemudian menyatakan cinta kasih-Mu dalam memberikan pemulihan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang berbaring. Tuhan, kuatkan iman, kepercayaan dan pengharapan mereka, sehingga melalui pergumulan yang mereka alami tetap memandang Allah dalam iman dan pengharapan. Demikian halnya kami berdoa untuk keluarga yang sedang mengalami duka cita. Kami yakin dan percaya bahwa setiap perkara yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami menjadi jalan bagi kami untuk semakin menguatkan iman kepercayaan kami kepada Allah. Untuk itu ya Tuhan, kuatkan iman dan pengharapan keluarga dalam menghadapi duka cita ini. Dan biarlah melalui duka cita ini, keluarga tetap dipersatukan, mereka juga tetap senantiasa menaikkan doa dan harapan kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pertambahan usia yang Kau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam keberadaan hidup mereka selaku jemaat-Mu, biarlah itu menjadi sukacita tersendiri, untuk kemudian Tuhan juga mempertambahkan hikmat dalam kehidupan mereka, dan sebagai anggota jemaat-Mu dapat mengambil pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap perkara hidup yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, pendeta, majelis, dan bahkan seluruh anggota jemaat-Mu dalam keberadaan hidup mereka masing-masing, dalam penata layanan di jemaat di tempat ini. Berikan mereka hikmat, sehingga dalam penata layanan ini hikmat Tuhan boleh dirasakan, hikmat Tuhan boleh dinyatakan, dan melalui persekutuan ini hikmat Tuhan boleh disebarkan kemana-mana. Kami berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan, sekiranya kedamaian dan kenyamanan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami selaku masyarakat. Dan biarlah pemimpin-pemimpin kami tetap menjadi pemimpin yang berhikmat, memakai segala aparat keamanan untuk mengamankan situasi di negara, khususnya di kota Makassar ini. Tuhan memberikan kami juga hikmat selaku masyarakat untuk tetap mematuhi setiap himbauan-himbauan pemerintah dalam kehidupan ini. Dan biarlah sinergitas
antara pemerintah dan masyarakat menjadi sarana bagi Allah untuk menyatakan sukacita itu. Kami semua yang boleh hadir di tempat ini ya Tuhan, dalam sukacita kami merayakan dan merefleksikan Natal, tentu masih banyak pergumulan dan harapan-harapan kami selaku pribadi, keluarga, dan jemaat. Dan biarlah itu kami naikkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sandaran iman kami, satu-satunya pengharapan kami. Dan biarlah hikmat dan penyataan Tuhan boleh kami pahami dan rasakan dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam segala keterbatasan dan keberdosaan kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Sekiranya Tuhan terus membaharui kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Di dalam Kristus Yesus, Sang Putra Natal dan firman yang hidup dalam kehidupan kami menaikkan doa ini kepada Bapa di sorga, dan kami berdoa berdasarkan doa yang Tuhan terus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, sebab kami ampun dosa kepada kami, dan janganlah kami bermencoba, tapi lepaskanlah kami dari jahat, dan ampunilah kami dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan yang sama dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti beberapa penekanan warta jemaat hari ini, Minggu 26 Desember 2021, sebagai berikut. Yang pertama, diinformasikan kepada kita sekalian bahwa ibadah kunci tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pada jam 17 atau jam 5 sore. Kemudian ibadah tahun baru 2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pada jam 9 pagi. Yang ketiga, kembali diharapkan bantuan jemaat untuk menyerahkan fotokopi kartu keluarga dalam rangka pengisian data anggota jemaat secara SIGET, Sistem Informasi Gereja Toraja, karena sesuai data yang masuk masih sebagian anggota jemaat yang belum menyerahkan kartu keluarganya. Jadi bisa diserahkan langsung di tata usaha atau lewat majelis sel masing-masing. Dan yang terakhir, majelis jemaat Penanggungan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang telah memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan dalam bentuk amplop. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi atau penekanan warta jemaat kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dengarkanlah petunjuk hidup baru dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalani hidupmu dengan sukacita, dan bertumbuhlah dalam hikmat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan, sebelum kita menutup ibadah ini, disampaikan terima kasih kepada Bapak Amsal Paso Sarjana Teologia yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Demikian juga disampaikan terima kasih kepada seluruh komponen pelayanan, baik itu para majelis, kantoria, organis, dan juga tim multimedia, bahkan juga barangkali unsur keamanan yang sudah membantu kita dalam pengamanan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Juga terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, baik langsung di gedung gereja maupun yang mengikuti secara virtual, secara live streaming dari tempat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan menyanyikan PKJ 289. Silakan duduk. Terima kasih.